Baiklah, saya akan membahas tentang metode kuadrat terkecil. Metode least squared, metode yang digunakan untuk analisis time series adalah metode garis linear secara bebas, metode setengah rata-rata, metode rata-rata bergerak, dan metode kuadrat terkecil. Dalam hal ini, akan lebih baik dikhususkan untuk membahas analisis time series dengan metode kuadrat terkecil yang dibagi dalam dua kasus, yaitu kasus data genap dan kasus data ganjil. Secara umum, persamaan garis linear dari analisis time series adalah Y sama dengan A ditambah B X. Keterangan Y adalah variabel yang dicari trennya, dan X adalah variabel waktu atau tahun. Sedangkan untuk mencari nilai konstanta A dan parameter B adalah A sama dengan sigma Y per N dan B sama dengan sigma Y X per sigma X2. Metode least squared atau kuadrat terkecil, metode ini paling sering digunakan untuk meramalkan Y karena perhitungannya lebih teliti. Rumus mencari persamaan garis tren Y sama dengan A ditambah B X. A sama dengan sigma Y per N, B sama dengan sigma Y X per sigma X2. Untuk melakukan perhitungan diperlukan nilai variabel waktu atau X. Jumlah nilai variabel waktu adalah 0 atau sigma X sama dengan 0. Untuk N ganjil, maka N sama dengan 2K ditambah 1 X, K ditambah 1 sama dengan 0. Jarak antara dua waktu diberi nilai satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Untuk N genap, maka N sama dengan 2K X1 per 2, K ditambah K tambah 1 sama dengan 0. Jarak antara dua diberi nilai 2 satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Contoh kasus data ganjil, volume penjualan buku X dalam 00 unit tahun 1995 sampai dengan 2003 seperti tabel berikut. Untuk mencari nilai A dan B adalah sebagai berikut. A sama dengan 2460 per 9 sama dengan 273,33. Sedangkan yang B 775 per 60 sama dengan 12,92. Persamaan garis linearnya adalah Y sama dengan 273,33 ditambah 12,92 X. Dengan menggunakan persamaan tersebut, dapat diramalkan penjualan pada tahun 2010 adalah Y sama dengan 273,33 ditambah 12,92. Untuk tahun 2010, nilai X adalah 11, sehingga Y sama dengan 273,33 ditambah 142,12 sama dengan 415,45, yang artinya penjualan barang X pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 415,450 unit per unit. Contoh kasus data genap, penjualan buku X dalam 00 unit tahun 1995 sampai dengan 2002 seperti tabel berikut. Untuk mencari nilai A dan B adalah A sama dengan 2150 per 8 sama dengan 268,75. Sedangkan yang B 1220
per 168 sama dengan 7,26. Persamaan garis linearnya adalah Y sama dengan 268,75 ditambah 7,26X. Dengan menggunakan persamaan tersebut, dapat diramalkan penjualan pada tahun 2008 adalah Y sama dengan 268,75 ditambah 7,26. Untuk tahun 2008 nilai X adalah 19, sehingga Y sama dengan 268,75 ditambah 137,94 sama dengan 406,69, yang artinya penjualan barang X pada tahun 2008 diperkirakan sebesar 406,69 atau 406,690 per unit. Kesimpulannya ialah statistika memberikan alat analisis data berbagai bidang ilmu. Kegunaannya bermacam-macam, mempelajari keragaman akibat pengukuran, mengendalikan proses, merumuskan informasi dari data, dan membantu pengambilan keputusan berdasarkan data. Statistik karena sifatnya yang objektif seringkali merupakan satu-satunya alat yang diandalkan untuk keperluan-keperluan